Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfa Alfiani dari kelas 8H. Di sini saya akan membawakan materi tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Budi Utomo sebagai organisasi nasional pertama meletakkan semangat kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Maka, begitu pentingnya kita memahami dan meneruskan nilai kebangkitan nasional tahun 1908. A. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak merupakan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Kemudian, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Company atau VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dindels berkuasa. Upaya kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya, Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi, ethische politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Akhirnya, atas desakan berbagai pihak, pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. B. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional, berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo berasal dari kata Sansekerta, yaitu bodhi atau budhi, berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sansekerta berarti tingkat pertama atau sangat baik.
Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi, programnya lebih bersifat sosial, karena saat itu belum dimungkinkan melaksanakan gerakan yang bersifat politik. C. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. 1. Mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol ialah sebagai berikut. 1. Perasaan senasib. 2. Kebangkitan nasional. 3. Sumpah Pemuda. 4. Proklamasi kemerdekaan. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai produktivitas. 4. Nilai keseimbangan. 5. Nilai demokrasi. 6. Nilai kesamaan derajat. 7. Nilai ketaatan hukum. 2. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Alasan utama kita bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya adalah 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. 2. Semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. 3. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan. 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memiliki tata krama atau keramahan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. 6. Letak wilayahnya yang amat strategis. 7. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. 8. Wilayah darat dan laut Indonesia sangat luas. 9. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Indah, luas, sumber daya manusia, dan sumber daya alam menjadi faktor pembentuk keunggulan bangsa Indonesia. Di zaman media sosial sekarang ini, kita sering dihadapkan dengan pemberitaan yang negatif dan menjelek-jelekan satu sama lain. Sebagai pelajar, kalian tidak boleh terpengaruh info yang menyesatkan atau hoax. Upaya mencari kebenaran dari sebuah berita sebaiknya dilakukan, yaitu bertanya kepada guru dan orang yang lebih dewasa dalam menanggapi berita dari media sosial merupakan langkah yang baik untuk dilakukan. Apabila semua media sosial membicarakan keburukan, masyarakat akan bingung dan lama-kelamaan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa akan berkurang.